Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya publik sangat menunggu-nunggu pidato bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan di acara apel siaga Partai Nasdem di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berlangsung pada hari Minggu 16 Juli 2023 yang lalu bisa lebih menukik dan tajam untuk membeberkan gagasan dan ide-ide cemerlang mengenai perubahan yang diinginkan sesuai dengan narasi politik yang selama ini gencar digembar-gemborkan. Pasalnya sejak dideklarasikan Partai Nasdem pada Oktober tahun 2022 yang lalu, yang kita dengar dari pidato Anies tidak lebih dan tidak kurang hanya berkutat dan berputar-putar mengenai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Namun bagaimana keadilan dan kesetaraan itu di breakdown dan dieksplorasi lebih jauh menjadi gagasan yang cemerlang dan konkret belum juga pernah kita dengar. Nah, sebenarnya ada momen yang tepat ketika Anies berbicara soal persatuan agar mampu mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Disitulah seharusnya Anies bisa lebih fokus dan tajam untuk menjabarkan apa yang bakal dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun Anies bukannya menjabarkan gagasan dan ide untuk mewujudkan impian dan harapannya, melainkan justru mengajak audiens untuk berdoa bersama-sama. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan Pilpres 2024 besok. Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan, konsep, ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan. Tapi kita perlu ingat bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal, harus diiringi dengan berserah diri kepada yang kuasa, bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada yang maha kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Karena itu dalam kesempatan ini kita ingin mengajak kepada semua berkumpul ratus ribu di sini dengan semangat perubahan, dengan semangat menghadirkan keadilan, dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa, memohon kepada yang kuasa bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempang. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati bangsa ini, agar mengangkat dari berbagai masalah. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ya, jujur saja saya kecewa dengan pidato Anies Baswedan yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai momen yang tepat untuk menyampaikan gagasan konkret yang bakal digunakan untuk
landasan yang kuat bagi upaya dia untuk melakukan sebuah perubahan. Apalagi dihadiri oleh kader-kader Nasdem dalam jumlah ratusan ribu dari seluruh penjuru tanah air. Tentu akan menjadi sebuah momen politik yang akan membuat giroh dukungan politik yang makin solid. Bukan hanya dari kader Partai Nasdem, melainkan juga dari kader-kader parpol lain seperti dari Partai Demokrat maupun dari kader PKS yang mengusungnya. Berdasarkan amatan awam saya, sejauh ini Anies yang sudah kadung dipropagandakan sebagai sosok antitesis Jokowi belum sanggup memosisikan dirinya sebagai figur calon pemimpin yang sanggup mengimbangi pola kepemimpinan Presiden Jokowi secara vis-a-vis yang secara diametral berlawanan tetapi memiliki level yang seimbang. Selama ini Anies baru mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai calon pemimpin yang pintar ngomong, lihai merangkai kata, tetapi miskin berkarya, kemudian diramu untuk menyerang Presiden Jokowi. Serangan-serangan Anies kepada Jokowi pun hanya sebatas penafsiran demi penafsiran, dugaan demi dugaan tanpa berbasis data. Pola kepemimpinan Anies yang dinilai cenderung hanya pintar bicara tapi miskin karya bisa jadi hanya lantaran faktor Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang dinilai merasa kecewa dan sakit hati dengan Jokowi. Maka dipilihlah sosok seorang Anies sebagai alat untuk menyerang dan menyudutkan Jokowi dari pusaran dan konstelasi politik tanah air. Nggak perlu ragu, seranglah terus Jokowi bagaimanapun caranya. Mungkin begitulah briefing yang sering dilakukan Surya Paloh kepada Anies Baswedan. Nah, kalau dugaan ini benar, sangatlah beralasan kalau Anies tetap saja menyerang dan terus menyerang Presiden Jokowi meskipun tanpa alasan yang masuk akal dan data yang akurat. Pada akhirnya gagasan perubahan yang dijadikan sebagai tagline besar dalam kontestasi politik 2024 dinilai hanya omong kosong, penuh retorika dan slogan belaka tanpa kejelasan arah dan fokus. Apalagi yang dilawan seorang Jokowi yang tidak pintar ngomong tapi piawai berkarya dengan menggunakan pendekatan politik di luar mainstream sehingga sulit ditebak langkah-langkah Presiden Jokowi yang sesungguhnya di masa-masa akhir masa jabatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.